Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zenianti Mutiriu dengan NIM 2019-008-182. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan perbaikan kinerja dan bagaimana cara menghitung KPI atau Key Performance Indicator. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya, yaitu tentang pertemuan perbaikan kinerja. Jadi, perbaikan kinerja ini harus mengacu kepada kondisi kinerja pegawai yang sebenarnya. Jadi teman-teman, di dalam suatu perusahaan ini tentu bukan hanya ada beberapa karyawan saja, tetapi di situ ada juga manajer, yang dimana manajer ini yang memimpin perusahaan itu. Nah, dalam mereka bekerja, tentu manajer ini harus melakukan pengevaluasian, yang dimana mereka harus mengadakan pertemuan agar mereka bisa melihat sebagaimana kinerja yang mereka lakukan itu mungkin ada beberapa permasalahan. Jadi ketika mereka melakukan evaluasi, maka mereka bisa melihat apakah kinerja itu yang mereka lakukan itu baik atau buruk, sehingga di situ adanya pertemuan perbaikan kinerja untuk memperbaiki kinerja mereka pada sebelumnya. Oke, baik. Di sini selanjutnya yaitu peran umum manajemen kinerja. Nah, di sini ada 6 peran umum manajemen kinerja, yaitu yang pertama, meyakinkan para pegawai apakah yang sudah dikerjakan itu sesuai dengan sasaran kinerja. Jadi, perusahaan ini harus meyakinkan pegawainya apakah salah satu pegawainya itu bekerja itu sesuai dengan sasaran kinerja atau tidak. Yang kedua, merancang sistem kinerja agar pegawai itu mendapat tantangan baru. Jadi di sini manajernya itu harus merancang salah satu pegawainya agar bisa mendapatkan tantangan baru. Yang ketiga yaitu meyakinkan agar pegawai ini menggunakan pengetahuan yang lebih baik. Jadi salah satu pegawai yang bekerja dalam perusahaan itu, maka manajer itu harus mengajarnya agar bisa menggunakan pengetahuan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang keempat yaitu meyakinkan agar pegawai merancang keterampilan dan kecakapan yang dimiliki menjadi lebih baik. Jadi manajer ini harus mengajarkan pegawai agar keterampilannya itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kelima yaitu mengembangkan kualitas kinerja pegawai dengan belajar mandiri. Nah, di sini tentu manajer ini harus melatih pegawainya agar bisa belajar mandiri, tidak boleh tergantung kepada orang lain. Yang keenam yaitu membuat kesepakatan target kinerja pada bidang-bidang yang perlu diingatkan dan dikembangkan. Jadi dalam melakukan suatu pekerjaan itu, manajer itu harus mengerjakan dan mengajarkan kepada pegawai mereka agar bidang-bidang yang diperlukan itu bisa dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi. Materi yang terakhir yaitu tentang kendala-kendala dalam perbaikan kinerja. Nah, di sini ada 3 kendala dalam perbaikan kinerja, yaitu yang pertama, kualitas hubungan antara manajer dengan pegawai. Jadi, jika tidak terdapat saling percaya dan mengerti di antara kedua belah pihak, maka perbaikan kinerja ini merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan karena muncul sifat kekerasan dan penolakan, sehingga terdapatlah kendala-kendala dalam perbaikan kinerja. Yang kedua yaitu perilaku dan keterampilan saat wawancara. Nah, di sini ketika seorang ingin meramal suatu pekerjaan, tentu dia harus melakukan wawancara, yang dimana di sini perusahaan itu akan melihat dari perilaku dan keterampilannya saat mewawancarai salah satu pekerjaan yang ingin dilamar. Jadi ketika perbaikan kinerjanya kurang bagus, maka di situ akan terdapat kendala-kendala sehingga perusahaan tidak akan menerimanya untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu proses perbaikan atau review itu sendiri, yang dimana di sini perusahaan itu harus melakukan review kembali apakah perusahaan selama mereka bekerja itu meningkatkan yang lebih baik atau mungkin semakin buruk, sehingga di sini harus melakukan review agar perusahaan itu bisa melihat perkembangan dalam yang dilakukan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini untuk membuat
key performance indicator, langkah pertama itu kita harus menentukan posisi kita terlebih dahulu. Nah, di sini posisi yang saya gunakan yaitu kepala sekolah. Nah, setelah itu kita harus menentukan area kinerja utamanya. Nah, di sini area kinerja utamanya itu ada 5. Yang pertama, memimpin sekolah. Yang kedua, sebagai atasan. Yang ketiga, tegas dalam menyampaikan sesuatu. Yang keempat, disiplin tinggi. Dan yang terakhir yaitu memiliki etika yang baik. Setelah kita menentukan area kinerja utama, kita menentukan key performance indikatornya. Nah, di sini key performance indikator itu adalah indikator terukur untuk menilai hasil kinerja. Nah, di sini key performance indikator itu ada 5 juga. Yang saya gunakan itu 5 sesuai dengan area kinerja utamanya. Nah, setelah kita menentukan key performance indikatornya, kita akan menentukan yang berikut itu bobot KPI-nya. Nah, di sini bobot KPI itu ditentukan berdasarkan kepentingan atau prioritas dari KPI-nya sendiri, yang dimana bobotnya itu harus 100. Nah, di sini bobot yang paling tinggi itu 30, yang dimana di sini kepala sekolah mampu memberi arahan kepada guru-guru. Yang kedua itu ada 20. Nah, di sini 20-nya itu ada 3, yaitu yang pertama kepala sekolah wajib bertanggung jawab, yang kedua ada kepala sekolah wajib hadir tepat waktu, dan yang terakhir yaitu kepala sekolah harus memiliki etika yang baik agar bisa menjadi contoh. Dan bobot yang paling rendah yaitu 10, yang dimana kepala sekolah selalu menyampaikan informasi dengan tegas. Nah, setelah kita menentukan bobot KPI-nya, kita harus menentukan targetnya juga. Nah, di sini targetnya itu bisa berupa persen, bisa berupa waktu atau jam. Nah, di sini yang saya gunakan yaitu dalam bentuk persen. Nah, di sini targetnya itu ada 100%, ada 95%, ada 90%, ada 85%, dan ada 80%. Setelah kita menentukan targetnya, kita menentukan realisasi semester 1. Nah, untuk mendapatkan nilai realisasi semester 1 ini, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Nah, di sini evaluasi yang saya lakukan itu mulai dari Januari sampai dengan Juni. Nah, setelah kita menentukan evaluasinya itu, kita akan menentukan data terkininya. Nah, di sini data terkini yang saya gunakan yaitu 85% ya, teman-teman. Karena di sini dari bulan Januari sampai Juni ini presentasenya berubah-ubah, yang dimana di sini ada 75%, ada 80%, ada 85%, 85%, 85%, dan 85%, sehingga data terkininya itu 85%. Nah, setelah itu kita menentukan nilai rata-ratanya. Nah, untuk menentukan nilai rata-ratanya ini kita menggunakan rumus ya, teman-teman. Nah, rumusnya itu sama dengan sum blok dari Januari sampai dengan Juni dibagi dengan, tutup kurung dulu teman-teman, terus dibagi 6 ya, karena ada 6 kolom. Terus di enter. Nah, di sini hasilnya itu 80%. Karena rumusnya sama, maka kita tarik saja ke bawah ya, teman-teman, biar lebih cepat dapat hasilnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar semua ya, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan realisasi semester 1, yang berikut itu kita akan menentukan nilai skornya. Di sini nilai skor itu saya menggunakan 2 penentuan ya, teman-teman, yang dimana di sini ada maximize dan minimize. Nah, di sini penentuan maximize ini
jika pencapaian makin tinggi maka semakin baik. Dari sini yang pertama saya menggunakan maximize. Itu kita masukkan rumusnya itu sama dengan realisasi dibagi target dikali dengan 100. Enter. Nah, di sini hasilnya kan 85. Karena di sini saya menggunakan penentuan maximize dari kolom yang pertama sampai dengan yang ketiga, maka kita tarik saja ya teman-teman biar lebih cepat dapat hasilnya. Nah, setelah ini hasil yang kedua ini kan 84,2105. Kita bulatkan saja biar lebih gampang kalau ketika dihitung. Nah, kita ketika bulatkan jadi 84. Yang berikut ini juga sama, kita bulatkan saja jadi 86. Nah, yang berikut ini saya menggunakan penentuan minimize, yang dimana di sini minimize ini jika pencapaian makin rendah maka akan semakin baik. Contohnya itu jumlah komplain pelanggan, jumlah klaim temuan audit, dan jumlah keterlambatan pengiriman. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan target dibagi realisasi dikali dengan 100. Sehingga hasilnya 100. Nah, karena di sini yang terakhir itu saya juga menggunakan penentuan minimize, maka kita tarik turun saja ke bawah karena nanti hasilnya juga akan sama. Nah, di sini skornya 93. Yang berikut itu skor akhir. Nah, untuk mendapatkan nilai skor akhir ini teman-teman, kita harus menggunakan rumus, yang dimana rumusnya itu sama dengan skor dikali bobot KPI-nya dibagi dengan 100. Sama dengan 26. Nah, karena hasilnya 26, ini kan kita menggunakan rumus yang sama. Jadi kita tarik saja teman-teman biar cepat mendapatkan hasilnya. Ya. Hasilnya sudah dapat ya teman-teman. Jadi kita menghitung jumlah skor akhirnya. Jumlahnya 91 ya teman-teman. Sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.